Dengan kejadian ini udah kelihatan sih kalau misalkan Onyx Philippine tuh dia nggak cuma ngerti cara main Mobile Legends doang, tapi dia ngerti hero yang diambil sama lawannya. Dia tahu gitu loh, Martis itu bukan tipikal hero yang kuat di late game. Martis itu bukan tipikal hero yang bisa perang terus-terusan gitu loh kalau ngomongin objektif. Gue lagi-lagi ya, Onyx Philippine tuh pinter banget untuk mencari celah gitu loh. Kalau misalkan musuhnya invade, pasti King Kong ngelakuin sesuatu. Kalau King Kongnya lagi ngelakuin sesuatu, teman-temannya nge-follow up juga. Dan klip pertama bakal langsung gua mulai dari pertandingan final lower bracket ya. Mungkin gua bakal spesifik ngomongin soal apa sih yang membuat tim Liquid kayak dipaksa untuk dibawa ke game yang kelima, padahal mereka di awal udah sempat dapetin first blood. Menurut gua salah satunya adalah kuncinya di Hayabusa nih teman-teman ya. Gini, di game yang keempat tim Liquid itu sempat di press abis-abisan Hayabusanya. Ya teman-teman bisa lihat di sini lah, dengan gap level Kairi-nya dapetin segini, EXP-nya Favian under by level. Itu bener-bener kayak nggak dikasih nafas sama sekali. Ya ini jadi sebuah gambaran sih sebenarnya kalau emang Hayabusa tuh kalau bisa harus di press dari awal. Dan nggak cuma berlaku untuk Hayabusa sih, assassin yang scaling lah. Udah terbukti ya dari awal Onyx game 1 dan juga game 4 itu tuh kalau misalkan early gamenya bisa pegang, arusnya tuh bakal mudah banget buat Onyx bisa menangin ya, terutama buat Onyx Esports ya. Jadi menurut gua ya mereka tetap bener-bener on point lah gameplaynya. Ini kayak gini Kairi nge-steal biar Favian gak dapetin level yang keempat, hingga akhirnya mereka bisa turtle dengan sangat nyaman. Ini menurut gue adalah gameplay yang emang paling bagus dijalankan kalau misalkan membawakan Hayabusa, dan screeningnya juga nggak lepas. Kenapa seperti ini? Karena ya kebetulan Keyboy levelnya sama, bener-bener di press ya kan, sampai bisa di solo kill. Itu menandakan kalau misalkan gap levelnya tuh bener-bener nyata adanya gitu loh. Nah tapi berbanding terbalik dengan game kelimanya teman-teman. Di game yang kelima kebetulan Hayabusanya Kairi ini nggak kena press sama sekali. Kenapa? Karena emang draft dari tim Liquid ini tidak yang tertuju kepada invade jungle, tapi mereka melainkan pengen kuatin tim fight 5 gitu loh. Ya menurut gue make sense, karena ini adalah game kelima. Mereka udah pasti pengen cari hero yang less risk lah, atau resikonya tuh lebih sedikit. Jadi mereka bener-bener mainin yang temponya pelan-pelan aja, safe aja gitu loh. Tapi ya yang namanya Hayabusa ya, gameplay safe itu malah terkadang beberapa kali menguntungkan gitu loh. Apalagi kalau misalkan bisa dimanfaatkan. Contohnya kayak gini, beberapa ultimate kebuka, gameplay kiting bisa dimainkan, dan Hayabusanya Kairi di sini juga amazing banget menurut gua. Hingga di teamfight Lord juga benar-benar dikuasain. Ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini sebuah pembeda ya bisa dibilang ya. Yang satu dirusuhin, yang satu dibebasin gitu loh. Alhasil dengan Kairi level 13, Favian level 14 ya di sini tetap bisa menang. Lihat tuh. Hayabusa late game ya. Karena mau gimana pun sekarang kan Hayabusa rata-rata build-nya pasti 40% cooldown reduction. Ada War Axe juga. Ya War Axe ini sih yang bikin dia bisa ngelord ya. Karena kan sebelumnya untuk Hayabusa tuh ya mungkin harus bermodalkan Endless Barrel kali ya, baru dia bisa gitu loh ngebadanin Lord kayak gini. Ya, dengan memenangkan satu team fight, Hayabusanya safe. Dan akhirnya ini yang membuat sebenarnya tim Liquid ID juga harus bersungkur di lower bracket final, sehingga Onyx ID yang lolos ke babak grand finalnya teman-teman. Selanjutnya barulah kita menuju ke match grand final. Dan karena 4-0 ini memang hampir sepenuhnya ngomongin soal ya gameplaynya Onyx Philippine lah. Intinya Onyx Philippine ini emang mirip sih kalau ngomongin draft ya sama TLID ya. Mereka tuh suka banget bawain hero-hero artileri atau hero-hero jarak jauh, atau yang pengen gue persingkat dengan hero yang suka ngepok damage. Ya contohnya di sini ada Varsha, ada Granger, ada Fanny. Job desk-nya di sini ya intinya kalau nggak Varsha dan Grangernya tembak-tembak dari jauh, nanti Fanny tinggal datang buat jadi eksekutor. Apa ke depannya? Ini salah satu contoh gameplay yang menurut gua kalau udah dapetin winning condition, dapetin item yang sepadan, enak banget buat eksekusi. Lihat, karena mereka emang bener-bener tinggal nge-follow up satu sama lain gitu loh. Dan mereka tuh nggak perlu nungguin setup harus berlima baru bisa perang, enggak. Mereka tinggal tungguin kapan waktu yang tepat buat bisa memberikan damage, tapi ngasih damage-nya barengan gitu loh. Ya kayak tadi contohnya kan, Varsha buka ult, Granger juga buka ult barengan karena ada efek slow juga di situ kan. Jadi damage-nya double gitu loh. Dua-duanya kena, physical, magical semuanya kena. Dan gameplay seperti ini apakah bagus untuk dibawakan di rank games? Ya jelas bagus gitu loh, terutama kalau kalian bisa manage early gamenya.
Ya contohnya early gamenya yang nggak harus menang-menang banget, tapi minimal kalian punya item lah, punya pegangan, biar kalian tetap bisa ngedamage dari jarak yang cukup jauh. Masih bisa untuk melakukan defense sedikit Dan Onyx Philippine emang tim yang cerdas banget untuk bisa maksimalin early potential. Jadi nggak heran gitu loh, mereka berkali-kali main di Snapdragon Pro Series, early game mereka lancar, mereka dapetin turret tanpa Lord, ya kan. Jadi ya nggak usah kaget sih kalau misalkan mereka tiba-tiba ngebawain hero yang tipenya poke damage kayak gini gitu loh. Maunya ngepok dari jauh, yang penting bisa nge-build damage tanpa harus kita yang menerima damage gitu loh dari lawan. Ya, dengan ini game pertama bener-bener kayak one sided juga. Gue rasa emang empat-empatnya gamenya one sided, tapi ada beberapa game yang menurut gue Onyx memberikan perlawanan yang cukup oke. Dan ya dengan contoh dari draftnya Onyx Philippine, sebenarnya masih banyak yang bisa dimaksimalkan karena pernah dibawakan juga tuh sama tim Liquid kan, kayak contohnya Granger Novaria atau Granger Savior. Ya tinggal kalian maksimalkan lagi nih potensinya. Ini mirip kayak Varsha dan Beatrix zaman dulu kan, sering banget tuh dibawain Varsha Beatrixnya pakai sniper gitu. Jadi memungkinkan banget untuk dibawakan di patch sekarang sebenarnya. Untuk di game yang kedua, nah ini ngomongin game kedua tuh menurut gue emang jawaban dari Selena ini tepat banget, dan naruh trap di belakang itu adalah solusi ketika kalian itu berhadapan dengan Luo, Yi, Chip, dan hero-hero teleportation sejenisnya. Menurut gua ya ini udah jadi sebuah hal yang emang harus di spam, harus dilakukan terus-menerus demi tujuannya biar kalian gak kena ganking, dan itu merupakan salah satu game sense yang emang harus dimiliki sama pemain-pemain yang mungkin udah diprosin. Ya kalau misalkan di mythic dan segala macamnya, let's say lebih ke kebiasaan aja, kalian taunya musuhnya ngecamp di mana, berhenti di mana, ngetrap di mana, nah baru kalian bisa taruh trap di situ. So far dengan buffnya Selena, baru Onyx Philippine emang yang bisa maksimalin. Kemarin gue liat Falcons mencoba untuk memaksimalkan, tapi mereka nggak menutup dengan early game potensial yang cukup bagus. Karena Selena ini merupakan hero yang menurut gue kalau udah sampai late game sedikit pusing ya. Jadi dengan trap ini teman-teman, dengan trap yang begitu kecil di sini, itu kayak ngebuka potensi juga. Dan teman-teman bisa lihat Kelra, game sense-nya juga sadar kalau misalkan dia harus cek belakang, ya dia tembaknya ke belakang gitu loh. Jadi kalau kalian lawan Luo, Yi, Chip atau hero-hero dengan teleportasi gitu loh, efeknya bakal buruk ke tim kalian kalau kalian nggak ngecek lini belakang. Nah, permasalahan utamanya adalah kalau misalkan teman-teman sadar di sini Keyboy kan show, Savera juga show di bawah, cuma dia emang bisa hadir gara-gara dia Moskov gitu loh. Tapi ya inilah dia dampaknya kalau misalkan berhadapan dengan Selena atau hero-hero yang setipe yang punya trap. Ketika Kairi tertangkap, ya udah semuanya langsung ke belakang. Dan alhasil udah pasti tim-tim kayak Onyx Philippine ini bakal target ke orang dulu gitu loh, dibandingkan mereka harus ya disengage atau ngambil Lord dulu. Sementara ya teman-teman bisa lihat gitu loh, Brusco-nya di sini ketika udah tahu ya kan kalau misalkan di sini ada orang, Brusco-nya tuh muter, dia sebenarnya ngincer Kairi, tapi di sisi lain dia juga di waktu yang bersamaan nutup tombaknya si Savero gitu loh. Nah, Savera tombaknya cuma sampai sini, nggak nyampe sini, jadi dia nggak bisa perang. Kena trapnya di sana, Kairi ternyata langsung free Lord habis itu. Padahal ya secara gamenya imbang, dan gue merasa emang unggul early game tapi tidak yang dominasi banget. Ya gara-gara trap aja sih. Jadi even Luo Yi flank atau backstepnya digagalkan gitu loh dengan mudahnya. Karena ya mau gimana pun dengan adanya trap, visionnya jadi lebih sedikit bisa dimainkan sama si Selena. Dan tipikal hero kayak Selena, Popol Kupa, Selena spesifik sih kayaknya karena abis di buff ya. Jadi menurut gue ya udah pasti bakal jadi salah satu sorotan yang penting terutama untuk di rank game juga. Untuk di game yang ketiga, nah ini gue suka nih untuk game yang ketiga teman-teman, untuk Onyx ID ya terutama ya. Mereka tuh bawain Martis, early-nya leading banget, early-nya bagus banget. Tapi memang sangat disayangkan Onyx Philippine ini tahu gitu loh power spike Martis sampai menit keberapa, sampai menit 10 ke atas mungkin sudah mulai menurun gitu loh. Dan gameplaynya dari Onyx Philippine juga menurut gue cukup cerdik gitu loh, dengan tujuan di sini mereka membawakan Harit, mereka ingin memenangkan mid gamenya. Dan emang Haritnya works gitu loh, karena kebetulan yang pertama ini Savero show di bawah, Lord ada di atas, ya kan, di clear Lordnya, Saveronya show di bawah, otomatis nggak ada di dalam team fight. Dan Onyx Philippine itu lagi menang jumlah gitu loh, karena Lutpinya lagi tumbang. Nah, pas Keyboy-nya show,
Lihat Kelranya ini ngezoning Sun sama Kairi biar nggak ada yang bisa nge-follow up. Even di sini Super Friends udah nggak ada flicker. Yang niat awalnya Onyx ID itu pengen offense gitu ya, pengen nyerang, hasil mereka yang malah harus melakukan defense di sini. Jauhhead tabrakan. Oke, Jauhhead. Gara-gara Suns-nya kena zoning, Kairinya juga kena dealing damage yang begitu masif, dan Safernya juga lagi show di bawah. Jadi otomatis tidak ada damage dealer di area sini. Memberikan pupuk. Di area sini nggak ada damage dealer gara-gara Safernya show di bawah, dan itu ada minion kebetulan. Jauhhead tabrakan. Oke, Udah perang lah dipaksa 4 lawan 3 ya kebetulan. Walaupun Alphanya lagi di top lane gitu loh. terjadi. Gua rasa kayaknya Onyx ID juga nggak expect kalau misalkan Onyx Philippines bakal ngelakuin hal seperti ini, terutama buat Kelra ya. Dia zoningnya bener-bener jauh banget karena Kiboy udah maksain flicker duluan nih niatnya. Pengen ejector tapi Brusco dan Super Friends menjauh. Nah ya, dengan kejadian ini udah kelihatan sih kalau misalkan Onyx Philippines tuh dia nggak cuma ngerti cara main Mobile Legends doang, tapi dia ngerti hero yang diambil sama lawannya. Dia tahu gitu loh, Martis itu bukan tipikal hero yang kuat di late game. Martis itu bukan tipikal hero yang bisa perang terus-terusan gitu loh kalau ngomongin objektif. 5 pemain lagi. Terus juga abis objektif ya balik lagi gitu loh ke damage dealer. Damage dealernya siapa? Iritel. Iritel kalau misalkan power spec-nya diadu sama Harit, ya Harit jauh lebih kuat gitu loh di mid game. Dari King Kong juga Dan ya, mengenai ini contohnya dealing damage-nya begitu masif. Satu Astral Spill Dan Savera juga sempat kelihatan ke bawah, Lordnya ketahan di atas. Ya ini yang gue maksud ya, attack defense dan sejenisnya lah. Pokoknya ini udah selesai. ya hal-hal yang mungkin terkait dengan map awareness dan juga game sense dari para pemain. Tapi menurut gue zoning 2 pemain sekaligus seperti ini, Jauhhead ya tabrakan. ini yang membatalkan dan menjadi game changer ya. Yang padahal gue feeling tuh kayak oke, game 3 nih bisa banget sih buat Onyx ID. Tapi ternyata tiba-tiba semua momentum pecah hanya karena Kelra ngezoning 2 pemain sekaligus ya. 3-0 jadinya. Dan di game terakhir sih, game keempat sih lebih tepatnya teman-teman ya, Joy lawan Suyo. Ya teman-teman bisa lihat di sini lah. Kalau misalkan awalnya tuh emang Kairi kelihatan ya kan, ada vision di sini. Menunggu dari Dan Kairinya nih. sebenarnya di sini Kirk level 3, Brusco level 3, Super Friends juga dengan Matilda Midland level 3. Dan emang tujuan dari Matilda Mid ini membiarkan King Kong itu menjadi damage dealer magic satu-satunya. Apakah dia Makanya walaupun belum mendapatkan level yang keempat, tapi mereka berani buat mengusir mundur pasukan Onyx ID ketika ada teamfight di area sungai. Kayak gini contohnya. Mereka siap untuk bisa melakukan team Kiboynya fight di dipasang awal flicker, ini. Kairinya di push back. Dan ya udah, sekalipun nanti Kairi datang ke sini kan anggapannya Kiboy lagi recall kan, lagi ngisi darah. Team fight Papulung. Oke, Dan di sini digangguin, Kairinya purple buff-nya diancam, King Kong-nya juga nggak pakai retri, dan yang dapat malah Brusco gitu loh. Kairinya tumbang. Udah, ini early game yang menurut gua lagi-lagi ya, Onyx Philippines tuh pinter banget untuk mencari celah gitu loh. Kalau misalkan musuhnya invade, pasti King Kong ngelakuin sesuatu. Kalau King Kongnya lagi ngelakuin sesuatu, teman-temannya nge-follow up juga. Dan pemilihan mid laner utility ya menurut gua mungkin akan up ya pelan-pelan ya. Contohnya hero kayak Selena, Matilda. Tapi memang syaratnya itu diperlukan sekali untuk junglernya pemegang magic damage. Kenapa seperti itu? Karena biar nantinya imbang dari segi damage dealt yang diberikan. Karena kalau physicalnya ya lebih banyak juga nggak terlalu bagus. Kalaupun emang magicnya kebanyakan juga nggak bagus. Emang harus seimbang gitu loh teman-teman. Pula dan Suns. Ya, dan dengan ini Onyx Philippines menang early game-nya. Lagi-lagi ya, Onyx Philippines ini adalah tim yang kuat di early game, tapi kalau misalkan punya celah Sekali lagi Papulung. atau mendapatkan kesempatan ketika lose condition, mereka pinter banget untuk bisa ngebalikin gamenya. Dan berkali-kali sih Onyx ID bener-bener dibungkam early gamenya, dibikin gak bermain. Hingga ya ini salah satu contohnya, tipe kiting play ya, tipe permainan tarik ulur, memicu battle spell atau ultimate dari lawan biar keluar. Nah, mereka cabut udah kayak gitu. Dengan tujuan ya berarti nanti kalau misalkan dipaksa buat team fight event 4 lawan 4, ada satu orang yang nggak punya battle spell atau ada satu orang yang nggak punya ultimate. Semuanya. Kayak gitu. Super Ya, Friends gameplay walaupun Filipina lah. sedikit banget. Gameplay yang penuh kalkulasi dan hitung-hitungan. Jadi kalau misalkan udah kelihatan, oh ini musuhnya nggak ada flicker, udah mereka disengage. Tinggal satu lane Mereka lagi cabut. nih yang belum ketahuan perangnya. Terlalu kompleks nggak buat dimainin di rank games? Terlalu kompleks. Tapi menurut gua di rank sekarang ya, terutama untuk Mythic Glory gitu, rata-rata orang udah pada ngerti gitu loh gimana caranya buat maksimalin battle spell cooldown. Karena mereka udah punya hitungan sendiri kayak flicker 2 menit dan sejenisnya. Kayak menurut gua udah apa ya, udah jadi gameplay yang berjalan dengan smooth lah sampai dengan di Mythic Immortal juga. Ya, gua rasa kalau misalkan tinggal dikembangin, main berlima dengan comms yang oke, mungkin saja di rank game sekalian
bisa win streak. Diharapkan seperti Onyx Philippines juga yang win streak ya habis M6, dia lanjut ke Snapdragon Pro Series. Oke, ini dia waktunya Dan dengan Savero. klip terakhir ini menutup gamenya dengan skor Apa yang 4-0. telah terjadi?